Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Kaifa halu? Ana bi khair walhamdulillah. Syukron. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu dijaga kesehatannya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita belajar, siapkan dulu alat tulis kalian dan kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik IPA. Kita sudah masuk ke tema 2 ya, pakai buku yang baru, yaitu tentang selalu berhemat energi. Pada tema 2, teacher sudah merangkum, nanti ada beberapa subbab. Yang pertama kita akan mengenal sumber dan manfaat energi, kemudian ada bentuk dan perubahan energi, dan yang terakhir adalah energi alternatif. Hari ini kita khusus membahas tentang sumber dan manfaat energi. Oke anak-anak, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha maupun kerja. Kalian perlu mengingat bahwa sumber energi merupakan sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Energi memiliki hukum kekekalan massa, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Tetapi energi hanya bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Anak-anak, setelah kita mengenal apa pengertian dari sumber energi, sekarang kita perlu mengetahui apa saja ya sumber energi di sekitar kita. Oke, yang pertama kita akan mengenal sumber energi terbesar, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Sumber energi di sini nanti akan dibagi dua, yaitu sumber energi primer dan sekunder. Sumber energi primer adalah sumber energi yang ada langsung di alam dan tanpa pengolahan. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber energi yang dihasilkan dari pengolahan sumber energi primer. Yang kedua, kita akan mengenal air. Air merupakan sumber energi kita, ya. Yang ketiga, ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Kita tidak bisa melihat angin, namun kita bisa merasakan adanya angin tersebut. Yang keempat, ada bahan makanan. Makanan ini akan menghasilkan energi kimia yang akan memperkuat tubuh kita. Lalu ada panas bumi, yaitu energi yang dihasilkan dari magma atau inti panas dari bumi. Kemudian ada biomasa, ada juga gelombang air laut, dan baterai atau agni. Dan yang terakhir ada bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang dihasilkan dari organisme hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu dan menghasilkan sebuah endapan atau cairan. Oke anak-anak, ini semua adalah sumber energi yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa membuka buku tema halaman 28-30, yaitu tentang manfaat dari matahari. Yang pertama adalah memperkuat tulang, karena di dalam cahaya matahari itu dapat merubah provitamin D menjadi vitamin D yang memperkuat tulang kita. Selanjut ada menghangatkan bumi. Cahaya dari matahari menghangatkan bumi kita. Kita tidak terlalu merasa kedinginan maupun terlalu kepanasan. Sumber tenaga listrik. Panas dari matahari bisa kita rubah menjadi sumber energi listrik kita dengan bantuan sel surya atau alat panel surya. Lalu ada fotosintesis. Cahaya matahari ini membantu proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Lalu ada pembentukan awan. Jadi panas matahari ini membantu proses pembentukan awan atau siklus air yang akan menyebabkan turunnya hujan. Lalu manfaat selanjutnya yang ada di sekitar kita yaitu panas matahari mampu untuk menjemur pakaian maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembuatan garam, menjemur ikan, menjemur kerupuk, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengenal manfaat air. Oke, yang pertama kalian sudah pasti tahu ya, manfaat air kita adalah sebagai sumber air bersih, yaitu untuk kita minum ya, untuk air minum ataupun untuk campuran dalam memasak.
Selanjutnya kita bisa menggunakannya untuk mandi atau mencuci pakaian, mencuci piring. Lalu fungsi berikutnya yaitu sebagai pertumbuhan, yaitu pertumbuhan bagi tumbuhan, ya bagi tanaman. Karena tanaman juga memerlukan air untuk merangsang pertumbuhannya. Lalu PLTA maksudnya adalah air ini bisa kita bendung, kemudian bisa untuk pembangkit listrik tenaga air, sehingga kalian bisa menikmati penerangan yang ada di sekitar rumah kalian menggunakan listrik. Selanjutnya adalah manfaat angin. Manfaat angin di sini bisa membantu proses tumbuhan dalam penyerbukan, yaitu menerbangkan biji-bijian atau menerbangkan serbuk sari ke kepala putik, sehingga proses penyerbukan pada tanaman bisa berjalan dengan baik. Lalu mengeringkan pakaian, mendorong perahu layar, dan yang terakhir sebagai PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Ada juga yang pertama, ada manfaat sumber energi bagi tubuh kita, yaitu makanan, ya. Dari energi kimia yang ada di makanan nanti bisa dirubah menjadi energi gerak kita, menjadi kekuatan kita. Selanjutnya, biomasa. Sumber energi biomasa ini berasal dari makhluk hidup, ya, atau yang belum lama mati. Misalkan dari berbagai limbah, bisa limbah pertanian, terus limbah kayu seperti tongkol jagung, kedelai, dan sebagainya. Lalu kita juga punya PLTBM, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa di Palubala, Gorontalo. Next ada panas bumi, yaitu sumber energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Ini akan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada juga bahan bakar fosil, ya. Bahan bakar fosil di sini berasal dari sisa makhluk hidup pada jutaan tahun yang lalu yang sudah terpendam, bisa dalam bentuk minyak bumi, batu bara, maupun gas alam. Ada juga gelombang air laut, ya, merupakan energi gerak terbesar yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Dan ada juga baterai atau aki, ini adalah salah satu sumber energi listrik yang bersifat portable, yaitu bisa dipindah-pindah tempatkan. Oke anak-anak, cukup sekian dulu pertemuan kita tentang sumber energi dan manfaat energi, ya. Kalian pahami dulu sumber energi itu apa saja, ya. Kalau belum paham kalian bisa lihat video teacher ini diulangi lagi, ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.